Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pada saat ini kita boleh kembali berjumpa. Walau masih dalam keadaan ibadah online, namun biarlah itu tetap membuat kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Karena keadaan yang saat ini terjadi, itu biarlah menumbuhkan iman kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Dan dalam menjalani hari-hari kita tetap senantiasa bersyukur karena penyertaan Tuhan tidak pernah berkurang di dalam hidup kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bawakan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan segenap hati kita. Kita mau bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan.
bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
syukur kami naikkan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang senantiasa Kau nyatakan, Kau limpahkan dalam hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami datang Tuhan sujud di hadapan-Mu, beribadah bersama saudara-saudara seiman kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menyelidiki setiap hati kami. Kau yang melayakan kami ya Bapa. Kau memberkati setiap kami Bapa melalui puji-pujian yang kami naikkan ya Tuhan. Kami buka ibadah pada pagi hari ini Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Allah yang berkuasa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena setiap kebaikan Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Mau bersama memuji Tuhan. Selamat tepuk tangan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja.
kita tetap senantiasa bersyukur pada Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita membuka hati kita. Kita mau lebih lagi masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian seperti rusa yang rindu akan sungainya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan
Kami haus akan Engkau. Haleluya. Ini kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Kami rindu selalu akan kasih-Mu yang baru. Lebih lagi Tuhan, kami saat ini rindu menikmati kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan buat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarlah Kau pakai mulut bibir lidahnya Tuhan, untuk memberkati setiap kami umat-Mu. Melalui firman yang ditaburkan Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan yang baru buat setiap kami Tuhan. Iman kami semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Kami terus Tuhan menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita yang baru, dengan penuh kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami siap menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Merupakan anugerah dan kebaikan Tuhan kalau pada hari ini kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Kita tahu Tuhan yang baik selalu senantiasa menyertai kita semua. Pada hari ini kita sama-sama akan merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang dua kata, yaitu fear and faith. Dua kata ini, takut dan iman, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita dalam keseharian kita. Ini merupakan hal yang sangat umum dan seringkali ini menjadi hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Mari sama-sama kita akan melihat di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-35. Di sini dikatakan, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, ada hal yang menarik kalau kita melihat ke dalam perikop-perikop sebelumnya. Yesus banyak mengajar melalui perumpamaan kepada orang banyak. Nah, ketika Yesus selesai mengajar kepada orang banyak, maka tiba saatnya bagi Yesus secara khusus mau membawa para muridnya untuk menepi sejenak dari keramaian orang-orang banyak yang sudah mendengarkan ajaran Yesus. Makanya di bagian teks ini secara khusus sebenarnya ketika Yesus bertolak untuk menyeberang, itu sama artinya Yesus membawa para muridnya untuk menjauh daripada orang banyak, supaya Yesus bisa dengan leluasa untuk mengajarkan kebenaran kepada mereka. Nah, di bagian teks ini ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, karena ketika Yesus bertolak ke seberang, dia mengajak murid-muridnya, tetapi bukan hanya mereka di dalam perahu. Bukan hanya satu-satunya perahu mereka yang ada pada saat itu. Tetapi kita juga perhatikan di dalam teks ini dikatakan juga ada perahu-perahu yang lainnya. Nah, yang menarik di bagian ini adalah Yesus satu perahu bersama dengan para muridnya. Dan di samping perahu Yesus tentunya ada perahu-perahu yang lain. Nah, saya membaca di bagian ini dalam satu literatur bahkan dikatakan bahwa pada saat itu diperkirakan ada kurang lebih 300 perahu di sekitar perahu Yesus bersama dengan para muridnya. Jadi kita bisa membayangkan pada saat itu begitu ramainya perahu-perahu yang ada di sekitar perahunya Yesus bersama dengan para muridnya. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika di bagian ini Yesus dengan para muridnya berada di dalam satu perahu, suasana begitu tenang, nyaman, terkesan tidak ada persoalan, semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Tetapi menarik ketika kita membaca di bagian ayat berikutnya, yaitu di dalam ayat yang ke-37, di sini dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu,
sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saya bisa membayangkan pada saat itu dalam kondisi yang tenang, tidak ada apa-apa, tiba-tiba terjadi satu kondisi, satu keadaan yang sangat tidak enak, bahkan keadaan yang sangat menakutkan, yang boleh dialami oleh para murid yang ada di dalam perahu bersama dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan pada saat itu ada, di sini dikatakan ada taufan. Bahkan di dalam terjemahan yang lain dikatakan ini taufan ini merupakan seperti angin sakal atau hurricane. Berarti kita bisa membayangkan ini angin yang cukup besar sekali yang terjadi pada saat itu. Nah, bukan hanya angin besar yang terjadi pada saat itu, tetapi kita juga melihat ternyata di dalam ayat yang ke-37 dikatakan ada ombak juga yang menyertai. Jadi kita bisa merasakan, bisa membayangkan kondisi yang ada pada saat itu. Selain ada angin sakal atau hurricane yang besar yang menimpa perahu daripada murid-murid Yesus bersama Yesus di dalamnya, tetapi juga kita bisa melihat ternyata ada ombak besar juga yang menimpa mereka. Jadi ada dua hal peristiwa alam yang begitu besar yang menimpa kepada para murid yang ada seperahu bersama dengan Yesus. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika terjadi ada ombak yang besar, kemudian juga ada angin taufan yang demikian hebat, maka tidak heran di sini dikatakan perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, ketika dikatakan perahu itu mulai penuh dengan air, maka kita bisa membayangkan akibat yang terburuk adalah perahu itu akan tenggelam. Jadi saya mau membawa Bapak Ibu Saudara untuk masuk ke dalam situasi yang ada pada saat itu. Dalam kondisi yang tenang, tidak terjadi apa-apa. Bahkan tidak pernah membayangkan akan terjadi hal yang tidak atau hal yang sangat mengerikan yang akan menimpa mereka. Dan tiba-tiba itu terjadi dalam waktu yang sekejap. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika peristiwa itu terjadi, di dalam ayat yang ke-38 ada kondisi yang sangat bertolak belakang. Jadi ada situasi alam yang sedang mengamuk, tetapi di dalam ayat yang ke-38 di situ ditunjukkan justru ada situasi yang begitu tenang yang diperlihatkan melalui pribadi Yesus ketika di dalam perahu yang sedang penuh dengan air dan akan karam. Nah, saya akan tunjukkan di dalam ayat yang ke-8, saya akan bacakan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, situasi yang sangat menggoncangkan pada saat itu di dalam perahu yang ditumpangi Yesus dengan para muridnya, ternyata Yesus tidur dengan sangat nyenyak. Nah, kita tidak akan berpikir terlalu panjang mengapa Yesus bisa sedemikian rupa, seolah-olah tidak terganggu dengan situasi kondisi yang ada di sekitarnya. Nah, saya ketika membaca dari satu buku komentar di situ dikatakan kenapa Yesus tidur terlelap dan seolah-olah tidak terganggu, bahkan benar-benar tidak terganggu dengan kondisi yang ada. Di situ dikatakan bahwa Yesus sudah capek. Secara fisik Yesus sudah capek sehingga dia betul-betul mengalami rest, mengalami istirahat yang deep, yang sangat dalam, sehingga dia tidak bisa merasakan atau bahkan tidak terganggu dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Nah, tetapi di sisi yang lain saya juga membaca di bagian komentar yang lain mengatakan Yesus ketika tertidur dengan nyenyak dalam kondisi yang sangat luar biasa hebat yang menimpa daripada perahu Yesus bersama dengan para muridnya, justru di situ dikatakan inilah yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Sehingga dia tidak akan terganggu dengan kondisi yang begitu mengerikan yang terjadi pada saat itu. Nah, saya tidak akan mempersoalkan apakah Yesus pada saat itu sedang istirahat yang begitu dalam, yang begitu deep, sehingga tidak terganggu dengan kondisi yang ada, atau juga berbicara tentang hal yang lainnya. Tetapi saya lebih tertarik daripada sikap para murid ketika menghadapi situasi yang tidak nyaman, situasi yang sangat mengerikan. Nah, dari sinilah kita akan belajar dari apa yang ditunjukkan dari sikap para murid. Disitulah kita akan tahu seperti apa para murid pada saat itu menghadapi
situasi yang sangat mengerikan. Nah, di dalam ayat yang sama juga di sini dikatakan, di dalam ayat 37b di sini dikatakan, maka murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dalam ketakutan yang dialami oleh para murid, mereka takut. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa perahu yang mereka tumpangi bersama Yesus sebentar lagi akan tenggelam atau akan karam. Dan mereka pada akhirnya akan mati semua. Itu sebabnya ketika mereka menyaksikan bahwa Yesus tertidur lelap, maka di bagian ini mereka ketika membangunkan sebenarnya bukan membangunkan dengan cara yang halus. Tetapi ketika mereka membangunkan adalah mereka lebih kepada menghardik, menegur sekaligus mengkritik Yesus yang seolah-olah tidak peduli dengan keadaan mereka yang hampir tenggelam oleh karena adanya bahaya yang mengancam mereka. Jadi seolah-olah mereka mau mengatakan, "Guru, kita ini lagi dalam kondisi sangat luar biasa membutuhkan pertolongan. Kami semua akan tenggelam. Kami mengalami rasa takut yang sangat hebat. Dan kami tidak bisa mengendalikan situasi yang sedang terjadi pada saat itu. Dan kami sangat membutuhkan pertolongan daripada Yesus sebagai guru mereka." Tetapi yang menarik justru Yesus seolah-olah tidak tahu bahkan tidak merasakan kepanikan dan rasa takut yang dialami oleh para murid. Sehingga mereka menghardik, menegur, bahkan mengkritik Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian ini ketika peristiwa yang begitu hebat terjadi, kita melihat bagaimana sikap para murid menyikapi dari situasi yang mereka sedang alami. Yang ada, yang mereka tunjukkan, sikap yang mereka tunjukkan adalah rasa takut yang sangat besar. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, ini merupakan hal yang ironis. Kita tahu bahwa para murid ini ada bersama dengan gurunya, ada bersama dengan Yesus di dalam perahu yang sama. Bahkan kita juga tahu di dalam teks Markus, di dalam pasal-pasal sebelumnya, di situ juga para murid menjadi saksi mata, menyaksikan bagaimana Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan kuasanya. Bahkan juga mereka melihat bagaimana ketika Yesus mengajar tidak seperti para ahli Taurat. Tetapi Yesus mengajar adalah dengan penuh kuasa. Nah, mereka adalah orang-orang yang menjadi saksi mata secara langsung menyaksikan bagaimana guru mereka adalah guru yang hebat, guru yang luar biasa, guru yang punya kuasa. Tetapi ironisnya, ketika mereka menghadapi situasi yang sangat menakutkan, situasi yang sangat luar biasa hebat, hampir membuat mereka tenggelam. Justru yang timbul dalam diri mereka itu bukanlah mengingat kembali bahwa guru mereka adalah guru yang luar biasa. Tetapi yang dimunculkan, yang diperbesar pada saat itu adalah justru rasa takut mereka. Yang mereka miliki itu adalah rasa takut yang hebat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata rasa takut yang dimiliki oleh para murid pada saat itu tidak hanya pada saat menghadapi situasi ketika angin saka dan ombak menyerang atau bahkan mulai menimpa kepada perahu yang mereka naiki. Tetapi kita juga menyaksikan rasa takut mereka itu pun muncul kembali di dalam ayat yang ke-41. Nah, di sini dikatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, di bagian ayat yang ke-41, Bapak Ibu Saudara, rasa takut yang ditimbulkan oleh para murid adalah ketika para murid menyaksikan secara langsung bagaimana Yesus bisa meneduhkan angin sakal yang demikian hebat. Atau dengan kata lain, mereka menyaksikan bagaimana Yesus menolong mereka dari ancaman kematian yang akan menimpa mereka. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara,
Rasa takut yang muncul di dalam ayat 41 tentunya berbeda dengan ayat yang ke-38. Kalau di dalam ayat yang ke-38, rasa takut yang ditunjukkan oleh para murid itu disebabkan karena mereka hampir tenggelam oleh karena adanya angin sakal dan ombak yang masuk ke dalam perahu mereka sehingga air memenuhi perahu mereka. Jadi rasa takut yang ditimbulkan di dalam ayat yang ke-38 itu lebih kepada keadaan atau kondisi yang mereka hadapi. Tetapi di dalam ayat yang ke-41, rasa takut yang muncul di dalam ayat 41 itu lebih kepada rasa kagum mereka kepada guru mereka yang sudah memperlihatkan atau yang sudah mendemonstrasikan untuk bisa menenangkan atau meneduhkan angin sakal dan menyelamatkan mereka dari kematian tenggelam dengan kapal yang ada, yang ditumpangi oleh mereka. Bahkan di dalam buku komentar lain yang mengatakan bahwa para murid bukan hanya memiliki rasa kagum dengan apa yang dilakukan oleh guru mereka, tetapi takut yang dimiliki pada saat itu di dalam ayat 41 itu juga menunjukkan bahwa mereka pada saat itu benar-benar ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi ini menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa para murid ketika mereka kagum dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, bahkan mereka berada di dalam hadirat Yesus, tetapi juga ada hal yang aneh menurut saya, ada hal yang janggal. Di satu sisi mereka kagum dan mereka berada di dalam hadirat Allah. Tetapi di sisi yang lain kita juga menyaksikan ternyata mereka tidak mengenal pribadi Kristus. Nah ini menarik Bapak Ibu Saudara. Mereka yang senantiasa berjalan bahkan bareng-bareng melayani bersama dengan Yesus, mereka hanya memandang Yesus sebagai atau sebatas guru yang mengajarkan tentang kebenaran kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengenali Yesus, bahwa Yesus adalah pribadi yang punya kuasa untuk bisa mengendalikan keadaan atau bisa mengendalikan badai. Ini sesuatu yang sangat ironis Bapak Ibu Saudara. Bahkan nanti Bapak Ibu Saudara kalau punya waktu lihat ya di dalam Markus pasal yang ke-6 mulai dari ayat yang ke-45 sampai turunkan ke bawah. Ketika mereka juga mengalami situasi yang tidak enak ketika mereka dalam perahu dan Yesus datang untuk menghampiri mereka dan Yesus berjalan di atas air, mereka berpikir bahwa itu adalah hantu. Nah ini menarik Bapak Ibu Saudara, para murid sudah mengalami mujizat yang begitu hebat. Mereka bukan hanya menjadi saksi mata, tetapi mereka sendiri mengalami pertolongan bahkan mujizat yang dilakukan oleh Yesus kepada mereka. Tetapi ini tidak membuka pemahaman mereka, pemikiran mereka untuk bisa mengenali Yesus sebagai pribadi yang bukan hanya sebagai guru atau rabi bagi mereka. Tetapi ini adalah pribadi yang berkuasa untuk bisa mengendalikan kondisi. Atau dalam konteks ini adalah bisa mengendalikan badai yang akan membuat para murid tenggelam dan mati oleh karenanya. Itu sebabnya hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, melalui sikap yang ditunjukkan oleh para murid, maka kita belajar bahwa kita seringkali tanpa kita sadari, kita semua adalah orang-orang yang memiliki Kristus di dalam hidup kita. Tetapi seringkali yang diperbesar ketika kita menghadapi situasi yang tidak baik, apalagi seperti situasi sekarang ini, maka yang muncul adalah, yang diperbesar adalah rasa takut kita ketimbang iman kita. Nah, kita bisa belajar dari para murid. Apakah dengan kita memperbesar rasa takut akan menyelesaikan persoalan atau pergumulan hidup yang sedang kita hadapi atau yang sedang ada di depan mata kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar dari para murid, kita diajar untuk tidak memperbesar rasa takut kita ketika kita diperhadapkan kepada situasi yang tidak baik
atau kepada pergumulan yang begitu hebat, atau kita sedang menghadapi badai yang sangat luar biasa yang ada di depan mata kita. Jadi kita diajarkan melalui sikap para murid untuk tidak memperbesar rasa takut. Nah, kalau kita diajar melalui para murid untuk tidak memperbesar rasa takut, kemudian apa yang harus kita miliki supaya kita tidak memperbesar rasa takut kita ketika kita menghadapi pergumulan atau badai hidup yang sedang menimpa kita dan yang sedang ada di depan mata kita. Nah, kita akan melihat kepada bagian yang kedua, yaitu bukan lagi berbicara tentang fear atau takut, tetapi berbicara tentang faith. Nah, ketika berbicara tentang faith atau iman, ini tidak ditunjukkan melalui sikap para murid ketika mereka menghadapi badai yang sedang menimpa mereka. Tetapi justru ini diperlihatkan atau inilah yang diajarkan Yesus kepada para murid supaya mereka memiliki iman pada saat menghadapi badai yang ada di hadapan mereka. Saya akan tunjukkan di dalam ayat yang ke-39, di sini dikatakan, Yesus pun bangkit menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu Saudara, saya kembali lagi kepada bagian ini ketika para murid menghardik. Jadi ketika para murid membangunkan Yesus sebenarnya tidak dengan cara yang baik ya, tetapi lebih kepada menghardik, lebih kepada mengkritik Yesus. Nah, justru Yesus tidak memberikan jawaban secara verbal, tetapi Yesus tunjukkan melalui perbuatannya di dalam memberikan pertolongan kepada para murid, karena inilah yang dibutuhkan oleh mereka pada saat itu, yaitu mendapatkan pertolongan daripada Yesus sebagai guru mereka. Nah, ketika Yesus dengan kuasanya, dia tunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang bisa mengendalikan keadaan. Dalam bagian ini, dalam konteks ini, Yesus mengendalikan angin saka yang menimpa perahu daripada para murid. Nah, hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus meneduhkan angin sakal yang menimpa para murid pada saat itu, ini juga adalah sebenarnya sama kata yang digunakan ketika Yesus menghardik kuasa gelap atau roh setan yang merasuki seseorang yang ada di bait Allah. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-25. Jadi menarik Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang dilakukan Yesus ini merupakan satu pelajaran yang berharga bagi para murid, bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa atas kondisi atau atas keadaan. Dalam hal ini adalah atas badai yang sedang menimpa mereka. Dan saya akan tunjukkan di dalam ayat yang ke-40. Lalu Yesus berkata kepada para murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi Yesus langsung balik bertanya kepada para murid. Setelah dia memberikan pertolongan kepada para murid, Yesus langsung bertanya balik kepada mereka, "Mengapa kamu takut?" Nah, yang menarik lagi Bapak Ibu Saudara, jadi ketika Yesus bertanya kepada para murid, "Mengapa kamu takut?" Dan kemudian tidak berhenti sampai di situ, juga Yesus katakan, "Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi Yesus mau mengatakan kepada para murid, karena kamu mengalami ketakutan, sekalipun kamu satu perahu dengan aku, dan kamu tahu bahwa aku ini adalah pribadi yang berkuasa, tetapi kamu tidak punya cukup iman untuk bisa mengimani tentang hal tersebut. Bahkan di dalam terjemahan yang lain dikatakan, "Hai kamu yang kurang iman." Bahkan dikatakan, "Hai kamu yang memiliki iman yang kecil." Nah, iman di dalam konteks ini adalah berbicara tentang atau memiliki arti adalah percaya kepada Yesus sebagai pribadi yang berkuasa untuk
mengendalikan keadaan, atau dalam konteks ini adalah mengendalikan badai yang menimpa para murid. Jadi saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang menarik yang Yesus ajarkan kepada para murid untuk bisa mereka menghilangkan atau mengecilkan rasa takut mereka, yang dibutuhkan adalah iman. Iman yang seperti apa yang dibutuhkan untuk memperkecil rasa takut ketika menghadapi badai kehidupan? Yaitu iman yang berbicara tentang percaya kepada Kristus yang memiliki kuasa untuk bisa mengendalikan kondisi atau keadaan kita. Nah, iman seperti inilah yang dibutuhkan oleh kita pada saat-saat seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memperbesar iman kita, maka dengan sendirinya itu akan memperkecil rasa takut kita ketika kita menghadapi badai atau pergumulan hidup. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu memang tidak mudah untuk mempraktekkan bagian ini. Tetapi paling tidak kita sudah punya senjata yang hebat untuk kita bisa bersama-sama memerangi rasa takut kita, memperkecil rasa takut kita ketika kita menghadapi badai kehidupan atau pergumulan yang ada di depan mata kita, adalah ketika kita memperbesar iman kita. Nah, pada saat kita memperbesar iman kita, maka dengan sendirinya rasa takut itu akan menjadi kecil. Nah, sebagai ayat penutup saya akan berikan kepada Bapak Ibu Saudara sebagai kekuatan bagi kita semua adalah di dalam Mazmur 121 ayat yang keempat. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara supaya kita semua yang sudah mendengar bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini menjadi orang-orang yang kuat, bahkan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Amin untuk firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita akan menyanyikan pujian Ku Tahu Bapa Peliharaku. Tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu berdoa hari ini, Kau pelihara anak-anak-Mu yang mengikut Tuhan dengan setia. Hamba berdoa khususnya kepada anak-anak Tuhan, berikan kekuatan mereka di rumah mereka masing-masing. Mereka berharap mengikut Engkau dengan kerelaan hati yang mereka sampaikan kepadamu dengan permohonan. Tuhan tolong dengarkan setiap doa umat Tuhan. Hamba berdoa di tempat ini, jaga lindungi Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka dengan kesehatan yang sempurna. Tuhan pimpin dari hari ke hari, biar tubuh, jiwa dan roh mereka dalam pemeliharaan belas kasihan Tuhan turun atas umat Tuhan. Hamba berdoa di tempat ini Tuhan, hamba memohon Kau belas kasihan-Mu terus sampaikan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih, ajar mereka hidup mereka dalam kebenaran. Kau bukakan jalan, beri mereka pekerjaan. Hamba berdoa Tuhan jaga lindungi, biar mereka tetap dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar jaga lindungi keintiman mereka hidup dalam kebenaran.
Tuhan, kami serahkan juga supaya mereka mau terus berpikir dengan berpikir yang positif, mengikut Tuhan dengan setia, dengan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman-Mu dan serahkan umat Tuhan. Roh Kudus, Engkau terus berkata-kata. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biarlah Engkau sendiri yang terus berbicara, mengiangkan firman-Mu ke telinga setiap anak-anak, mengingatkan pikiran Tuhan Yesus kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, rencana-Mu jadi, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami. Saudara, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Yesus. Terima